Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini di awakhir bulan Sya'ban 1447 Hijriah, Allah masih berikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa datang dan hadir di majelis ilmu yang kita harapkan keberkahan di dalamnya saling watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri, saling wasiat mewasiatkan, nasihat menasehati tentang kebenaran dan juga tentang kesabaran. Kita masuk kepada bab ke-7 dari kitab Riyadhus Shalihin. Disebutkan oleh penulis babul yaqin wat tawakkul, bab tentang al-yaqin dan tawakal. Ada beberapa ayat yang menjadi dalil berkaitan dengan bab ini. Yang pertama surah Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dalil yang kedua disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 173 dan 174. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl lam yamsasuhum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin 'azim. Pak Robi, ada terjemahannya? Ada. Nah, fadhal Pak. Bismillah. Allah Ta'ala berfirman, dan tatkala orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang diberikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali iman dan ketundukan. Al-Ahzab ayat 22. Lanjut. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Ali Imran ayat 173 174. Nah, ahsanta. Masya Allah. Yang menjadi syahid sisi pendalilannya itu di waqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya, itu yang digarisin. Mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, dan Allah lah sebaik-baik pelindung. Itulah nilai tawakal yang terkandung di dalam ayat itu. Ya. Begitu juga dalil berikutnya jamaah sekalian, Al-Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakkallah engkau kepada zat yang maha hidup, yang tidak mati.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ibrahim ayat 11. Falyatawakkalil, itulah yang menjadi syahid, sisi pendalilannya. Hendaknya seorang bertawakal hanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Juga di dalam Ali Imran 159, fa idza azamta fatawakkal. Nah, ada kalimat tawakkal, fatawakkal. Itu yang menjadi dalil, sisi pendalilannya. Apabila engkau sudah memiliki tekad yang kuat, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya jamaah sekalian, nanti baru kita bahas satu persatu. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Mana yang menjadi sisi pendalilannya? Wa may yatawakkal, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka dia telah mencukupinya. Ya, kafiyah. Baru yang terakhir yang menjadi syahidnya, sisi pendalilannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu, orang-orang mukmin itu adalah mereka yang ketika disebutkan nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah keimanan mereka. Baru Allah katakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Nah, jadi ikhwafiddin, apa yang dimaksud dengan al-yaqin? Al-yaqin huwa sabatun wa imanun laisa ma'ahu syakkun. Yakin itu adalah sabat, ketetapan hati. Ya, yakin itu adalah sabat, ketetapan hati, dan keimanan tanpa keraguan. Itulah yakin. Ketetapan hati dan keimanan tanpa keraguan. Jadi kalau orang dikatakan sudah yakin, tidak ada lagi sama sekali keraguan dalam hatinya. Maka dia yakin bahwa Allah melihatnya, kan? Dia yakin bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman tanpa ada keraguan. Misalnya, Bapak yakin tidak akan adanya hari kiamat? Harus yakin bahwa akan ada hari pembalasan. Harta-harta seseorang mungkin yang diambil maling atau yang dizolimi sama orang lain, itu nanti akan dikembalikan di akhirat, dan kita harus yakin itu. Kita harus yakin bahwa ada alam kubur. Makanya tadi dibilang yakin itu adalah ketetapan hati dan keimanan tanpa keraguan. Seorang yakin misalnya apa? Dia beriman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah, kepada takdir. Dia harus yakin dalam hatinya bahwa apa yang Allah tetapkan kepadanya hari ini, itu yang terbaik untuk dirinya. Untuk menumbuhkan sifat yakin ini butuh perjuangan. Kita sampai di sini, di Saudi. Berarti ini takdir terbaik yang sedang kita jalani. Jangan kita katakan lau anni fa'altu kada, seandainya dulu saya begini maka akan begini. Seandainya dulu saya sekolah begini maka akan begini. Jangan. Itu udah masa lalu, udah. Tidak usah lagi kita korek-korek, tidak usah lagi kita katakan seandainya. Apa yang kita jalani, apa yang kita hadapi hari ini, itu adalah takdir yang terbaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, jadi jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, di antara dalil yang disebutkan oleh muallif, penulis, itu At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepada hamba itu. Dan tawakal ini adalah buah dari keyakinan. Apa makna tawakal? Tawakal itu maknanya adalah bersandar kepada Allah, ya, al-i'timadu 'ala Allah. Tawakal itu definisinya apa? Bersandar kepada Allah dan melakukan sebab. Bersandar kepada Allah dan melakukan sebab. Itu definisi tawakal. Dia bersandar kepada Allah dan melakukan sebab. Jadi ada dua unsur tawakal yang paling penting. Apa itu? Yang pertama adalah doa. Doa itulah dia bersandar kepada Allah. Kemudian yang kedua ikhtiar, usaha. Itulah melakukan sebab. Ya. Jadi tawakal itu al-i'timadu 'ala Allahi ma'a fi'lil asbab. Menyandarkan urusan kepada Allah dan melakukan sebab. Contoh realnya begini, Pak. Seseorang dia mau memiliki anak. Dia harus berdoa kepada Allah agar diberikan jodoh. Cukupkah dia berdoa menyandarkan urusan kepada Allah? Tidak. Dia harus ikhtiar, melakukan sebab. Apa itu? Menikah. Nah, jadi dua unsur ini tidak bisa dipisahkan, harus ada di dalam definisi itu. Seseorang misalnya mau mendapatkan rezeki, jangan dia mengatakan kalau kan Allah sudah berikan rezeki. Dia harus ikhtiar juga, dia harus punya usaha. Dia harus melakukan sebab. Kita mau masuk surga, jangan beralasan begini. Yang penting kalau Allah takdirkan masuk surga, ya masuk surganya itu. Dia doa, dia nangis-nangis misalnya kan. Tidak cukup, dia harus melakukan ikhtiar, melakukan sebab. Apa itu? Ya beramal salih. Kemudian melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar doanya dibarengi dengan ikhtiar. Jadi itu makna tawakal itu menyandarkan urusan kepada Allah dengan melakukan sebab.
Disebutkan dalilnya itu jamaah sekalian, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah baginya itu. Allah berikan kecukupan kepada hamba itu. Dan kita harus yakin. Yakin dan tawakal ini satu kesatuan. Ketika seorang yakin bahwa Allah menyayangi dia, maka dia akan ridho dengan takdir apapun yang Allah berikan kepadanya. Betul tidak? Dan untuk merasa rela dengan ketetapan Allah, ini butuh keyakinan kuat, butuh pembiasaan. Ada seorang misalnya, dia hanya Allah berikan kepadanya anak perempuan misalnya, atau hanya diberikan kepadanya anak laki-laki. Dia harus yakin bahwa amanah yang Allah berikan kepadanya ini sudah yang terbaik untuknya. Tidak perlu mengatakan ya laitani, seandainya lau anni kadza lakana kadza. Tidak perlu. Toh seorang yang memiliki anak perempuan, ada nggak keutamaannya, Pak? Ada. Yang tidak diberikan kepada orang tua yang punya anak laki-laki. Kata Nabi, man kana lahu jariyatain fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha kunna lahu hijaban minan nar, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memiliki 2 anak perempuan, dalam riwayat yang lain 3 anak perempuan, tapi di riwayat ini 2, lalu dia didik anak perempuannya itu dengan baik, ya, sampai anak itu dewasa, balighah, ya, sampai dia sudah menikah, udah tanggung jawab suaminya. Kita sebagai orang tua, sampai di mana batas kita mendidik anak perempuan? Sampai dia menikah. Sudah, tanggung jawab orang tua selesai. Maka kalau dia benar-benar memberikan pendidikan yang baik, si anak Masya Allah taat kepada Allah, menjaga hijabnya, menjaga auratnya, akhlaknya bagus, itu akan menjadi benteng penghalang bagi orang tua dari siksa neraka. Nah, itu. Yang ini tidak ada kekhususan bagi kata misalnya untuk anak laki-laki, tidak ada. Sehingga kita tidak perlu berkecil hati. Gitu ya. Dan untuk menanamkan ini itu tidaklah mudah. Ada orang yang mungkin tidak punya anak misalnya kan, dia diteror terus sama pertanyaan orang. Kenapa? Kapan? Dia harus meyakini bahwa ketetapan itu yang terbaik untuk. Cuma tidak perlu risau, tidak perlu galau. Ya. Nah, itulah poin penting daripada al-yaqin dan tawakal. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan hamba tersebut. Juga dikatakan, wa may yatawakkal 'alallahi wa may yatawakkal 'alallah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan urusan-urusan hamba tersebut. Yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan jadikan urusan dia mudah. Pernah nggak lihat teman kita, Masya Allah, ini si fulan nih, kalau dibilang pinter banget ya enggak juga gitu kan. Tapi Masya Allah, banyak kemudahan yang diberikan kepadanya. Atau Bapak lihat dalam perjalanan hidup kita masing-masing, perjalanan hidup kita, banyak nggak Allah berikan kemudahan, Pak? Banyak sekali, luar biasa. Masya Allah. Kadang kalau kita flashback, menangis kita untuk membayangkan, untuk merenungkan perjalanan hidup kita ini. Ya Allah, ya sedih kita. Begitu banyaknya Allah tolong kita, Allah berikan kemudahan yang dulu kita anggap ini gimana ya, sanggup enggak saya di sini, saya enggak bisa ini, saya enggak bisa itu. Tapi ternyata alhamdulillah berlalu sampai sekarang, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
kita tambahkan ada pembahasan yang disebutkan salah seorang tabi'in ketika dikatakan bima haqqaqta tawakkul 'ala Allah. Bagaimana engkau merealisasikan tawakal dalam hidupmu itu? Ya, kehidupan kita yang sudah berapa? 30 tahun kah? 40 tahun? 50 tahun? Bagaimana kita mengamalkan tawakal ini dalam kehidupan kita? Yang pertama, kata beliau, ini udah pernah kita sampaikan juga sebagai pengulangan, tambahan daripada materi ini. Beliau katakan, alimtu bi anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatuma'anna qalbi. Ini supaya kita yakin dan tawakal nih Pak. Aku faham, aku mengerti bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Maka tenanglah hatiku. Rezeki kita, apa yang Allah tetapkan sama kita di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, itu nggak akan dialihkan ke orang lain, enggak. Itu akan sampai kepada kita. Maka ya udah enggak usah transaksi riba. Jangan suap menyuap. Ya. Riswah, korupsi. Ya, atau menipu. Enggak usah. Karena rezeki kita itu lebih mengerti di mana kita, sebagaimana ajal kita akan menemui kita. Itu konsep tawakal yang pertama. Alimtu bi anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi fatuma'anna qalbi. Saya faham bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain, maka tenanglah hatiku. Sahih. Apa kalau kata-kata orang sekarang apa? Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Itu tidak salah ya. Nah, ya udah enggak usah kita buru-buru. Kita berusaha terus berikhtiar. Kalau memang sudah Allah tetapkan di tahun 2026 antum punya mobil, nah, misalnya kan terjadi. Kalau sudah Allah katakan kun fayakun, itu rezeki. Kalau sudah Allah tetapkan di tahun 2026 antum naik jabatan atau ada tambahan gaji, itu akan terjadi. Jadi nggak perlu kita menjilat atasan, nah, contohnya begitulah kan. Nggak perlu terlalu seperti itu, nggak usah. Udah idealis saja, kerjakan sebagaimana tugas kita, sebagaimana tanggung jawab kita penuhi. Kalau sudah waktunya di Lauhul Mahfuz dikatakan si fulan di tahun ini akan mendapatkan ini, itu akan ada saja jalannya. Ya, akan ada jalannya. Masya Allah. Itu dia jamaah sekalian. Contoh yang paling mudah lagi. Kalau sudah ditakdirkan, misalnya Pak Dwi ya. Ya. Misalnya Pak Dwi ditakdirkan punya anak 10 misalnya. Mau KB berapa kali pun contohnya, tetap akan 10 anaknya. Kalau sudah itu suratan takdir di Lauhul Mahfuz, beliau mempunyai anak yang banyak misalnya. Bukankah Nabi katakan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak nanti pada hari kiamat. Begitu kadang orang udah pasang implan KB macam-macam dicoba, tapi sudah takdir anak dia sekian, harus gitu. Masya Allah. Jadi itu jamaah sekalian, kunci tawakal tuh pahami bahwa rezeki kita tak akan tertukar. Walaupun sama profesinya, berdekatan tempat usahanya, ya, rezeki tidak akan tertukar. Yakin saja. Nggak perlu pakai jimat, pakai penglaris. Kadang-kadang kan begitu Pak. Ini rumah makan contohnya, ini tempat jualan misalnya kan, dibuat penglaris, dibuat
adalah ritual-ritual tertentu, sehingga ini bukan malah mendatangkan keberkahan pada rezekinya, malah mendatangkan ketidakberkahan. Kunci tawakal yang kedua, alimtu bi anna amali la yutqinuhu ghairi fashtaghaltu bihi. Ke depan aja Pak, enggak apa-apa. Sini aja ke depan. Yang Indonesia. Sini enggak apa. Iya. Jadi yang kedua kunci tawakal itu apa? Alimtu bi anna amali la yutqinuhu ghairi fashtaghaltu bihi. Saya memahami bahwa amalanku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibukkan diri dengan beramal saleh. Ini kunci tawakal. Saya memahami bahwa amalanku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, maka aku sibukkan diri dengan beramal saleh. Dan ini selaras dengan dalil tawakal di Al-Imran ayat 173, ketika mereka katakan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah dan Allah lah sebaik-baik penolong. Apa di poin yang kedua ini Pak? Sibukkan diri dengan beramal. Salat kita, kitalah yang mengusahakannya supaya khusyuk terus, dan memperbaiki salat ini perjuangan hingga akhir hayat. Tidak ada yang berani mengatakan, Ustadz, pahala salat saya sudah 100%. Tidak ada. Ya, tidak ada yang berani. Justru itu perjuangan terus. Perbaiki bacaan tilawah Al-Fatihah, fahami maknanya, tambah hafalannya, ya, surah dan ayatnya, fahami makna bacaan-bacaan dalam sholat itu. Siapa yang tidak ingin sebelum dia wafat sudah hafal juz 30? Siapa yang tidak ingin sebelum dia wafat sudah hafal juz 29? Masya Allah. Jadi alimtu bi anna amali la yutqinuhu ghairi fashtaghaltu bihi. Saya faham bahwa amalanku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, aku sibukkan diri dengan beramal saleh. Jangan sibukkan diri dengan aib orang lain. Malana walaha. Apa peduli kita tentang itu? Sibukkan diri dengan amal saleh kita. Coba buat target kita, Pak. Buat rencana kita. Apa lagi yang kita inginkan? Gaji alhamdulillah sudah mencukupi. Ya. Alhamdulillah. Untuk anak-anak juga sudah cukup. Untuk kita cukup. Apa lagi? Beramal. Duha, ya, zikir pagi petang, sedekah, ngaji Al-Qur'an. Sibukkan diri dengan beramal. Hatta orang yang banyak amalnya pun ketika dia wafat dia akan menyesal, kenapa ini kurang banyak amalnya. Itu orang yang sudah maksimal beramal tetap menyesal. Apalagi kita yang makanya waktu datang semangat Bapak tuh, udah fokus, banyak lakukan amal saleh. Karena iman kita ini naik turun, siapapun dia. Mau ustadznya, mau syekhnya, mau jamaahnya, imannya yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman itu bertambah ketika kita melakukan ketaatan, berkurang ketika kita jatuh ke dalam kubang kemaksiatan, waliyadzubillah. Maka ketika iman itu naik, perbanyak amal saleh. Ya. Jadi ini kunci tawakal yang kedua. Perbanyak amal saleh. Ya, katakan saja hasbunallah. Mau ada orang yang tidak suka sama kita, udah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah dan Allah lah sebaik-baik penolong. Ya. Sebaik-baik tempat kita bertawakal, menyandarkan urusan kita. Begitu juga disebutkan
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min, dan hanya kepada Allah lah seorang yang beriman itu bertawakal. Kalau kita berharap kepada manusia, ya, itu ada limitnya. Itu ada limitnya. Ya. Sekali, dua kali, tiga kali mungkin dibantu. Tapi yang berikutnya mungkin dia merasa berkeluh kesah atau bagaimana. Maka kita bertawakal kepada Allah. Apa yang ketiga? Alimtu, dia katakan alimtu bi anna al-mauta yantaziruni fa'adattu zada li liqa'illah. Ya. Yang ketiga itu alimtu bi anna Allah muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ala maksiatin. Saya memahami bahwa Allah senantiasa mengawasiku. Kembali kepada bab muraqabah. Saya memahami bahwa Allah senantiasa mengawasiku, maka aku malu dilihat Allah dalam keadaan bermaksiat. Ini yakin dan tawakal. Kuncinya yang ketiga apa itu? Saya memahami bahwa Allah senantiasa mengawasiku, maka aku malu dilihat Allah dalam keadaan bermaksiat. Ya. Ini kunci yang ketiga. Kita merasakan bahwa Allah senantiasa mengawasi kita. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ya. Ini jamaah sekalian, arsyadani Allah wa iyyakum. Juga dikatakan di antara ayatnya itu Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu sudah memiliki tekad yang kuat mau berubah nih, udah tawakal sama Allah, Allah akan mudahkan jalannya. Dia punya tekad kuat untuk apa misalnya? Meninggalkan, saya nggak mau merokok lagi lah. Kuat tekadnya, Allah akan bantu. Apalagi misalnya dia punya keinginan, dan kata Syekh Al-Utsaimin, inilah momentum yang pas bulan Ramadan nanti untuk meninggalkan asap rokok. Ya, ini kadang sanggup dia dari habis subuh sampai maghrib nggak merokok. Begitu suara azan terdengar, bukan malah makan kurma dan minum air putih, merokok. Itu pula duluan untuk iftarnya, takjilnya itu sebatang rokok, muskilah. Jadi kalau dia udah sanggup dari pagi sampai sore, dari azan subuh sampai azan maghrib meninggalkan rokok, kenapa malamnya masih dilakukan? Jadi ini kesempatan emas. Fa idza azamta, kalau kamu punya tekad yang kuat, udah tawakal sama Allah. Allah akan berikan pertolongan, Allah akan mudahkan. Karena nggak perlu kita menyindir-nyindir orang-orang yang seperti itu, nggak perlu banyak-banyak disindir ya. Karena keinginan itu dari dia sendiri. Kalau dia punya kuat, dia punya tekad yang kuat, Allah mudahkan insyaallah. Jadi ada pengalaman Pak, ada jamaah kita, qadarullah beliau sudah meninggal. Salah seorang donatur beliau, masya Allah, menginfakkan lahannya untuk pembangunan pesantren, ya. Istrinya juga menginfakkan perhiasannya banyak. Jadi, Anda ingat waktu itu beliau bisa meninggalkan rokok setelah usia 63 tahun. Masya Allah. Jadi kakek itu di usia 63 tahun bisa kok, alhamdulillah. Ya. Dan beliau ini, masya Allah, luar biasa ya. Pernah katanya, udah tua banget, pernah bermajlis bersama murid-murid dari Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau luar biasa, banyak pengorbanan. Jadi di usia 63 tahun, mendekati 64, akhirnya bisa dia tinggalkan Pak. Dan ini sejarah, masya Allah.
Apalagi kalau kita masih usia 34, jangan alasan, aduh Ustaz, begini, aduh begini. Fa idza azzamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah bertekad kuat, tawakal sama Allah. Apa maknanya? Sandarkan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kuatkan kita. Apalagi yang biasa, yang sulit ditinggalkan, musik. Musik. Kadang-kadang kan masih nostalgia gitu ya. Apalagi yang kita hafal pula nadanya gitu ya, Pak. Terdengar sambil murojaah pula itu. Murojaah dia. Dan apalagi musiknya itu ada kisah tersendiri ya Pak Rabi ya. Itu ketenangan yang semu sebenarnya. Ya, ketenangan yang semu. Dikatakan dalam Al-Qur'an, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan lahwal hadith, ya, ucapan-ucapan yang melalaikan untuk membuat manusia sesat dari jalan Allah, berpaling dari jalan Allah. Kata Imam Ibnu Abbas, bersumpah dia tentang ayat ini, lahwal hadith, wallahi innaha la musiqah, kata beliau. Demi Allah yang melalaikan manusia dari jalan Allah itu adalah musik. Tapi ini udah dianggap normal bagi orang-orang. Pesta wajib ada musiknya. Tertulis di situ. Hiburan tersedia. Seolah-olah kalau ada walimah nggak ada musiknya, ini aneh. Keyboardnya itu ya. Keyboardan, dangdutan, macam lah. Sampai sekarang yang lebih parah, Pak. Acara maulidan mereka pakai dangdutan, coba bayangkan. Pakaiannya, Allahu Akbar. Mau dari mana mereka mendapatkan keberkahan? Sudahlah itu perayaannya tidak ada tuntunannya dari Nabi, ditambah lagi dengan dangdutannya, ya Allah. Dan kadang yang buat kita malu, pakai peci, pakai lobby, ikut joget sama biduan tuh. Ada yang begitu. Berarti kan sudah rusak banget kayak gitu. Sementara kita duduk di majelis ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari kekhusyukan hati. Kata Imam Ibnu Qayyim, nanti akan kita bahas dia. Yang terakhir dulu kita. Dari kunci tawakal itu, alimtu bi annal mauta yantaziruni fa'adattu zada li liqa'illah. Saya memahami bahwa kematian senantiasa menghampiriku. Maka aku persiapkan bekal menuju Allah. Saya memahami bahwa kematian senantiasa menghampiriku. Fa'adattu zada li liqa'illah. Maka aku pun persiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Teman yang seangkatan kita saja sudah banyak yang wafat. Adik kelas kita saja sudah banyak yang wafat. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahid. Sebabnya banyak tapi kematian tetap kematian. Apalagi yang abang kelas kita. Jelas lebih banyak yang sudah meninggal. Maka kunci tawakal yang terakhir ini, persiapkan bekal menuju kematian. Ya, itu dia jamaah sekalian. Allah katakan di antara karakteristik orang yang beriman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Masya Allah. Jangan sampai getaran itu hanya ada di awal-awal kita hijrah. Ya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Baik, jadi itu yang keempat kunci dari tawakal. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, carilah hatimu di 3 tempat. Carilah hatimu di 3 tempat.
Orang-orang yang menginginkan kekhusyukan, orang-orang yang kehilangan lezatnya iman, orang-orang yang merasakan gundah gulana, ya, galau kalau bahasa sekarang, ya, maka cari hatimu di 3 tempat, kata Imam Ibnu Qayyim. Yang pertama di mana? Di majelis-majelis ilmu. Cari kelezatan iman di situ, di majelis-majelis ilmu. Bahkan Nabi katakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melintasi majelis-majelis ilmu, singgahlah kalian. Diibaratkan oleh Nabi majelis ilmu itu taman-taman surga dunia. Ya. Yang kedua, carilah hatimu ketika engkau membaca Al-Qur'an. Ya, carilah hatimu ketika engkau membaca Al-Qur'an. Karena sumber kegalauan, gundah gulana itu karena kita jauh dari Al-Qur'an. Ya, dan yang ketiga, carilah hatimu di sepertiga malam terakhir. Qiyamul Lail, carilah hatimu di sepertiga malam terakhir ketika Qiyamul Lail. Tadi kita sebutkan bahwa sebab seorang gundah gulana, banyak pikiran, sampai kadang dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ada saja yang difikirkan, ada saja masalah yang membebani pikirannya. Di antara obatnya adalah ngaji, baik dengan datang di majelis taklim atau dengan tilawah Al-Quran. Allah katakan di dalam surah Thaha ayat 126 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, dia jarang mentadabburinya, apalagi mengamalkannya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Walau banyak hartanya, iya. Banyak pun hartanya, Pak. Tinggi jabatannya, luas pergaulannya. Kalau dia berpaling dari Al-Quran, dia akan merasakan hidup di dunia ini sempit. Allah sudah katakan di situ pakai lafaz taukid, fa inna, sungguh baginya kehidupan di dunia ini sempit, ma'isyatan dhanka. Makanya kan kita ditanyakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, ataukah hati mereka itu telah terkunci? Ya, sehingga para ulama dahulu mengatakan, seandainya mereka itu tahu betapa lezatnya iman, merasakan manisnya iman kami dalam majelis ilmu, dalam membaca Al-Qur'an, mungkin mereka akan curi itu dari kami. Atau mereka akan cambuk kami dengan cambukan-cambukan. Tapi nggak bisa direbut itu ketenangan. Masya Allah. Dan bukan hanya itu, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kami akan bangkitkan dia nanti di akhirat dalam keadaan buta. Limadha? Li'annahu la yatadabbar al-Qur'an wa la yaqra' al-Qur'an wa la ya'mal bi ahkamil Qur'an fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di padang mahsyar dia akan dalam keadaan buta. Lalu dia akan tanya, dia protes. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Di dunia ini dulu aku dapat melihat. Lalu Allah katakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah wahai hambaku, ketika di dunia dulu
engkau lupakan Al-Quran, engkau biarkan, tidak pedulikan, maka nanti di padang mahsyar juga saat ini wa kadzalikal yauma tunsa, pada hari ini juga engkau dilupakan. Ya, maka dari itu soal ya sekarang itu yang patut untuk kita tanyakan kepada diri kita, kaifa haluka ma'al Quran? Kaifa haluka ma'al Quran? Bagaimana kabarmu dengan Al-Quran? Ada orang, Pak, kita tahu dia punya problem, kita juga punya problem, tapi dilihat orangnya tenang, Masya Allah. Itu kembali kepada bagaimana tilawahnya terhadap Al-Quran. Dan ini juga kunci tawakal yang kedua tadi, amal salih. Kalau kita mengharapkan bantuan orang A, B, C, D, itu terbatas bantuan. Tapi kalau kita mencari ketenangan dengan tilawah tadi, atau di 3 tempat tadi, majelis ilmu, tilawah Al-Quran, qiyamul lail, fi sulusai al-akhir, di sepertiga malam terakhir. Apalagi ini mendekati Ramadan. Ada sebuah athar yang menyebutkan begini, "Lau qila li ahli al-quburi tamannaw latamannaw yawman min Ramadan." Masya Allah. Seandainya penduduk kubur, ahli kubur dibangkitkan dan ditanya kepada mereka, tamannaw, mintalah, berangan-anganlah kalian, mintalah. Apa yang mereka minta, Pak? Mereka ingin bisa hidup 1 hari di bulan Ramadan untuk beribadah. Allahu Akbar. Latamannaw yawman min Ramadana. Masya Allah. Jadi ini yang kita harapkan agar bisa menambah al-yaqin dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak masuk surga dengan amal kita, kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita bisa menggapai rahmat Allah? Tentu dengan beramal, dengan memperbanyak amal saleh, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji kalian siapa yang paling bagus amalnya. Akhlasuhu wa aswabahu. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan ternyata itu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga dengan mendekati Ramadan ini kita perbanyak doa, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Demikian kajian kita pada kesempatan ini. InsyaAllah ini kita libur ya, terakhir ya Pak. InsyaAllah Jumat depan Syawal nanti baru kita akan kajian lagi InsyaAllah di materi yang sama, kitab Riyadhus Shalihin, bab al-yaqin wat tawakkul. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita ada waktu 5 menit. Falyatafaddal mashkuran wa ma'jura wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masalah itu tadi kan orang menganggap rezeki itu berupa material. Iya. Bagaimana untuk cara untuk kita menimbulkan keyakinan ini, Pak? Tidaklah trik-triknya. Baik. Kan ada doa yang sering-sering kita baca ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Jadi ini pertanyaan yang bagus, bahwa yang harus kita fahami
mindset kita itu bahwa rezeki itu banyak kategorinya. Tapi yang ada di benak orang-orang biasanya rezeki itu hanya soal harta. Ya. Padahal dia harus paham bisa beribadah itu adalah rezeki. Bisa menghafal surah-surah dari Al-Qur'an itu adalah rezeki. Bisa tinggal di Saudi Arabia itu rezeki tidak? Rezeki. Kita dekat, bisa melaksanakan umrah, melaksanakan haji, itu adalah rezeki. Antum bisa sholat berjamaah 5 waktu, itu adalah rezeki. Ya, jadi kita pahamkan tadi, menimbulkan keyakinan tadi. Jadi kuatkan saja keyakinan kita bahwa banyak sebenarnya rezeki yang telah Allah karuniakan kepada kita. Ya, bapak punya anak yang cinta ilmu syar'i, itu adalah rezeki. Jadi bagaimana mindset masing-masing harus ditanamkan kepada kita. Ya, tidak semua ya Pak, orang yang sama jam kerjanya dengan bapak punya kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, sekalipun di Indonesia. Betul tidak? Atau mungkin dia jam kerjanya lebih sedikit, tapi belum tentu dia bisa hadir di majelis ilmu. Maka hadir di majelis ilmu atau ada majelis ilmu di tempatnya itu juga rezeki. Banyak teman-teman yang mengeluhkan, kami di sini tidak ada majelis ilmunya, bagaimana? Nah, itu banyak yang mengeluhkan. Ya, beberapa teman-teman kita. Kemarin ada yang di Unaizah gitu ya, di Al-Qasim. Tidak ada Ustadz Indonesia yang dai-nya di sana begitu kan. Baik, anda rasa itu mindset kita itu yang kita kuatkan, begitu juga yakin. Al-yakin tadi kan adalah keimanan, as-sabat, ketetapan hati tanpa ada keraguan. Baik, ada yang lain? Pas ya, naktabi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.